Podcast Air. Robert Air. Brian Air. Pizza Air. Dimi Air. Video podcast digital. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas bagaimana sih beretika dan privasi dalam media digital, khususnya zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang menggunakan media sosial tapi tanpa menggunakan sikap yang baik dalam media digital. Namun sebelum kita masuk ke dalam sesi pertama, saya akan mengenalkan beberapa narasumber kita pada hari ini. Yang pertama Dimitria. Halo guys. Yang kedua ada Bapak ya. Tak lama kita masuk ke dalam sesi pertama. Dimitria dan Rafael, aku punya satu kasus menarik. Kalau satu ada satu siswa yang sedang melakukan tugas di depan banyak teman-temannya. Dia tuh pas mulai itu sudah tercanggung dan sedikit malu-malu. Ada pas dia lagi menjelaskan hal yang dia presentasikan, dia ada salah kata dan teman-teman itu langsung mengetahui dia dan mengambil handphone untuk memaparkan dia dan saudara teman ke sosmed. Bagaimana menurut kalian? Wah, itu adalah keluarnya kita kasihan kan yang bisa jadi mungkin niatnya sih bercanda aja, tapi mungkin orang yang presentasi itu bakal merasa kurang percaya diri dan malu untuk masih depan orang lagi. Itu malah coba jalan tapi tidak ada. Ya sebelum kita lanjut ke kalian kedua, ini ada sedikit pertanyaan bersama yang lain silakan. Oke, mari kita sesi kedua. Aku udah katakan lagi terakhir. Masa itu di dalam chat ada satu kelas lagi ngomongin tugas yang diberikan dari guru boneka. Terus ada satu murid itu salah satu atau salah kirim. Tiba-tiba yang itu langsung semua itu langsung kirim emoji ketawa dan ketika dia kayak menghina dan menertawakan apa yang salah dia lagi. Wah, itu salah banget sih. Pasti ya salah jawab tadi bakal merasakan benar dan tidak bakal aktif lagi. Jadi buat teman-teman sekalian ini sedikit edukasi. Kalau misalnya kalian mau menjawab chat ataupun merespon, jadi kalian tolong pikirin dulu apakah chat kalian ini bisa merusak perasaan orang atau membuat sedih perasaan orang. Jadi sebelum kalian melakukan atau merespon chat seseorang di digital, mungkin kalian bisa untuk pikirin dulu ke orang lain gimana. Oke, terima kasih untuk jawabannya dari yang kedua. Jadi itulah guys, bagaimana cara kita menyikapi dan melaksanakan sikap bijak dalam media digital. Oke, sekian sesi yang pertama. Terima kasih. Terima kasih. Halo guys, kembali lagi. Kita akan lanjut ke sesi kedua. Kita ada narasumber baru ini juga. Oke, seperti kita ada sesi kedua. Oke guys, kasus ini ada seseorang yang dari Tuhan lah. Yang mulai cerita di media sosial. Kalau dia itu turun banget. Tapi ada yang komen, pantas aja dia pada belajar. Wah, itu adalah tindakan yang jadi itu pasti membuat orang yang curhat bakal merasa kayak dia sebenarnya pengen curhat aja, tapi kok orang curhat harusnya didengarin dan dibicarain dengan baik, kok malah ini. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman sekalian ada teman yang curhat tentang masalah hidupnya atau masalahnya, teman-teman sekalian bisa ngasihnya yang baik. Mungkin jadi pendengar yang baik aja itu sudah cukup banget buat dia. Kalian jangan perlu kok sampai harus bilang-bilangin dia, kalian sampai dia itu bakal membuat dia rusak banget mentalnya dan dia bakal hilang. Komentar itu jadi orang muslim bukan orang. Mas yang kedua, ini lebih parah lagi. Ini tuh misalnya tuh kayak orang aja
Jadi ada satu bapak dia kena kecelakaan, misalnya dia jatuh dari motor. Nah, orang-orang yang melihat itu yang harusnya bantu, dia malah memvideoi itu, dia upload juga, jadi nggak bantu untuk video dulu. Ini kan gimana? Ya sih, parah banget. Kemarin kalau misalnya kalau bapak yang kecelakaan itu, dia menjadi cedera parah dan nggak bisa bangun nyawa. Ini dia, aku ada pertanyaan lagi sebenarnya. Kenapa sih etika literasi itu sangat penting? Oke, jadi kayak aku yang dikasih sedikit nih buat kalian. Bagus banget pertanyaannya. Jadi pertanyaan itu kenapa etika literasi digital itu penting? Kenapa penting? Karena kita harus sadar bahwa di dunia digital itu ada orang yang mendapatkan kita menggunakan media sosial. Jadi kalau misalnya kita sedang menerapkan etika dan empati di digital, bisa aja orang-orang di sekitar kita itu merasa sedih ataupun mentalnya bakal rusak banget gara-gara perkataan atau tindakan kita. Etika dan empati di dunia digital itu sendiri memiliki arti bagaimana perilaku dan tindakan kita yang baik dan maksudnya dilakukan pada dunia digital. Contohnya itu kayak kita tidak ikut menyebarkan hoax. Kenapa kita tidak boleh menyebarkan hoax, teman-teman sekalian? Karena bisa aja kita menyebarkan hoax, orang-orang yang percaya bakal ikutan menyebar. Dan kalau misalnya di antara satu contoh kasus, kalau misalnya Winsa, ya, aku sebagai kasus kalau Winsa ini orangnya nakal dan suka bicara kotor. Terus Revolusi bisa percaya gitu aja, pasti bikin Winsa sakit hati karena itu bukan kenyataan yang sebenarnya. Dari beberapa pertanyaan yang sudah diberikan dan sudah dijawab sama aku sadar bahwa kita ada empati di digital itu penting banget buat bagaimana kita menerapkannya di media sosial. Karena orang-orang yang ada di media sosial itu kita harus sadar bahwa mereka memiliki perasaan. Mereka bisa ada sedih, bisa ada senang, dengan pertanyaan singkat dengan jawaban-jawaban kita atau respon kita yang ada di media sosial. Jadi teman-teman sekalian, itu aja yang dikasih dari aku. Tolong ya untuk dalam bertindak di media sosial, tolong untuk menggunakan etika dan empatinya. Jangan kalian seenaknya mikirin proses kalian aja, tapi nggak mikirin proses orang lain. Wow. Terima kasih. Kesimpulannya itu guys, dalam bukan kita bersikap empati dan tidak itu bukan cuma dengan doa, itu harus artinya dengan juga. Misalnya kalau kita nggak tahu guys, perkataan kita tuh udah bikin mereka sakit dari itu sampai mana dan bikin dampak yang besar tuh negatif ke mereka tuh dari mana. Jadi ayo mulai dari sekarang kita biasakan untuk bersikap lebih bijaksana, lebih bijak, lebih bijak lah kata-katanya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Thank you guys. Oke guys, kita masuk ke dalam ngobrol-ngobrol santai dulu deh guys ya. Sebentar bijak dan empati digital. Oke, aku mau nanya ke sahabat kalian. Pak, kau pernah di Indonesia? Kau pernah nggak sih mengalami sikap perlakuan yang kurang baik di dalam media digital? Sebenarnya sih untuk aku pribadi itu nggak ada ya. Cuman yang aku sebenarnya tuh teman-teman aku aja. Pernah ada salah satu teman aku, dia tuh kayak foto-fotonya gitu di status IG-nya dia. Dia nge-post, terus ada kayak akun gitu, nggak tahu siapa yang punya. Tiba-tiba dia komen kayak menjelek-jelekan teman aku gitu. Otomatis teman aku langsung merasa sakit hati banget, dan dia langsung merasa down. Jadi setelah kita cari tahu lagi, ternyata yang komen jelek-jelek itu ternyata orang yang ingin sama dia karena teman aku itu bukan yang berteman gitu kan. Jadi karena dia sendiri, waktu teman aku ngepost fotonya sendiri, dia langsung dari komentar-komentar jelek-jelek temen aku pakai akun ini. Parah banget ya sih menurut kalian orang-orang kayak gitu. Bagus banget ya. Kalau kalian tuh punya sikap itu ada tuh kalian saingi, kalian harus belajar yang kemudian naik prestasi agar kalian itu bisa setara dengan orang yang kalian miliki itu loh kan. Malah jelek-jelekan ya,
itu apa ya? Dengan air. Air. Kamu pernah? Atau Oke, saya berangkat dari korban. Saya korban. Berarti bukan malu lah. Gimana? Mana saya? Tentangnya oke tidak ya. Ya, tinggal saja boleh. Nah, ini gimana ya? Teman saya beri air, beri kondisi usaha ini. Oke, udah kali. Oh, udah Sudah gitu doang. Berarti kan? Saya sih belum pernah tapi pernah ada satu apa itu saya video itu kan aku bilang aku tapi aku mau bela dia jadi itu harusnya terus aku dari awal tuh udah punya sikap yang kurang baik dalam media digital tuh pasti bakal susah dibilangnya ya, bakal susah dikasih pemahaman kalau kayak gitu nggak boleh. Aku sendiri ya, gue sendiri tuh pernah ngalamin. Jadi itu banyak kan, bukan ngalamin sih, pernah ngalamin, pernah lihat. Mau beda dulu, ngalamin dan lihat. Lihat, parah banget. Kan dalam menunggu bus di halte tiba-tiba ada kurang bagusnya ini ada yang kecelakaan ini kecelakaan ini deh itu lagi siang banget terus lagi itu kayak apa ya kayak jatuh gitu guys. Oh bisa jatuh tanya aja kayak gini. Aku tuh lagi itu langsung ada colok turun dari atas semua. Nah ini saking ini sibuk banget dia kurang aja gitu. Oh itu kurang banget itu harus lebih mendingin sikap kasihan dan sikap simpati kita kepada orang yang lagi kecelakaan itu kan malah kita lebih dahului buat hidup dan buat kemana-mana. Nah, kalau sebagai itu nggak masalah, tapi alangkah baiknya kita harus keluarnya baru kita video sebagai edukasi kalau lebih berhati-hati dalam mengendarai kendaraan lagi dalam cuaca hujan-hujan ini ya. Jadi kalian kalau bisa yang motor ya? Bagus tak kalau bisa? Jadi kalau kalian udah bisa, aku udah bisa ya. Kalau kalian bisa ya. Jadi kalau misalnya kalian udah bisa betul, kalau kalian itu hati-hati pelan-pelan, taati sambil lintas dan kalian bisa kondisi ya. Selanjutnya, kalau mau tanya ya, silakan tadi soal ini. Kita tadi syukurnya cuma kalau dua dari lecet kaki nggak apa sampai mati. Syukur. Aku mau tanya di sini. Menurut kalian itu apa manfaat ketika kita melakukan sikap empati dan berempati dan lebih bijak dalam dunia digital? Kalau aku sih menurut aku juga manfaatnya itu banyak banget buat kita sendiri dan untuk orang lain juga. Terutama pada saat kalau misalnya kita bicara dalam menggunakan media sosial, manfaatnya itu pasti banyak banget manfaatnya. Dan mungkin bahkan nggak ada manfaatnya. Manfaat positifnya itu yang pertama kita lebih terbiasa dalam menghargai pesan orang yang ada di media sosial. Nah, itu kan manfaat. Nah, untuk orang lain manfaatnya itu mereka jadi bisa lebih aman dan lebih mudah mengekspresikan diri secara positif ya guys,
mengekspresikan diri mereka secara positif di media sosial itu mereka bisa merasa lebih aman lah. Jadi mereka nggak perlu takut lagi bakal ada cyberbullying ataupun ujaran-ujaran hal seperti itu. Jadi itu aja sih. Kalau kamu terkait, kalau gua saya itu akan mendapat baik kepada kita dan orang lain, dan kita akan merasa nyaman menggunakan media sosial. Jadi ini pada kita bakal lebih banyak dan lebih lancar menggunakan Indonesia. Ya. Tidak. Kita memang mendapat banyak informasi di sini. Jadi itu manfaatnya kemana? Jadi kita harus memanfaatkan media sosial dengan baik. Bukan cuma kita yang pakai media sosial, Anda juga harus pakai media sosial. Anak-anak muda sekarang banyak yang pakai media sosial, tua juga. Jadi kita harus memanfaatkan Pas kita bilang anak-anak, aku tuh intinya guys, bagaimana kalau ada kalian soal anak yang di bawah umur yang misalnya di bawah 10 tahun lah, 8 sampai 8 ke bawah lah ya. Dikasih orang tua itu bisa buat megang HP di kondisi sosial media sekarang itu yang banyak oknum-oknum yang belum menjelaskan sikap yang baik di media sosial. Oke, kalau menurut aku itu pasti sangat bagus. Itu bahkan aku bisa mengambilnya itu pasti berkembang itu sangat baik karena dikasih hati di umur itu sangat baik untuk kehidupan anak karena mereka itu pemikirannya masih labil, mereka belum bisa dipilih mana yang benar dan mana yang salah. Jadi sekali mereka melihat ada orang yang berbadan hoax ataupun kita bilangnya secara kotor lah gitu. Mereka pasti bakal ngiri karena mereka nggak tahu benar salah. Jadi mereka bakal disebutkan dan akan berkembang dengan pemikiran seperti itu. Mereka bakal berbaik terus untuk tidak kotor, tidak hoax. Jadi mereka tidak menerapkan etika dan empati di media digital gitu kan. Kalau banyak orang tua juga harus berperan penting sih guys. Harusnya di umur itu belum waktunya ya dikasih handphone atau lagi untuk media sosial mungkin di atas 10 tahun lah. Baru bisa dikasih handphone. Apalagi sekarang kan video banyak kan Mungkin sama ya. Mungkin kalau misalnya dikasih handphone mungkin bisa dilihat dulu. Dicek lah setiap tontonan anak-anak itu ngapain, apa-apa aja. Jadi itu aja sih. Kamu dikasih apa yang berapa? Sudah tahu. Wah, itu dulu aja. Kamu kelas berapa kali? Kelas 2. SD, aku namanya dulu main musik. Kalau kamu bisa berapa? Sudah. Kalian kalau masuk ngapain sih HP? Saya Tadi kan belum ya kan? Tadi udah keras banget. Apa dong? Tanyakan dong. Kamu udah baik? Apa ini? Kameramen. Kamu naik apa?
orang kan pulang banyak anak yang nggak sadar akan ya. Jadi menurut aku memang peran dari mati itu apa benar-benar banget ya. Kita mikir kira-kira pernah main di dari sesuatu yang menurut kamu kan dari pasti dari jasa sih. Mungkin bersikap sopan atau tidak Tapi kayak isi baik gitu. kalau misalnya kita sedang bekerja sebagai korban yang dikatain sama orang lain, bagaimana sikap kita supaya hal-hal yang kita menanggapi atau yang tidak empati tidak Aku banyak sebenarnya itu yang pertama nggak boleh untuk ngatain balik secara balik. Karena nggak boleh ngatain balik kan karena terjadi dia juga maksudnya itu cuma disengaja. Tapi walaupun kita dan kita tersakiti kita nggak boleh banget untuk ngatain balik. Kalau kita ngatain balik itu artinya kita sama aja kayak gitu. Terus yang kedua kita coba untuk jangan ada komentar dan kemudian jadi kita fokus hal itu. Dan yang ketiga kita melihat dari kita mungkin kita lebih meningkatkan kepercayaan diri kita biar kita itu kalau misalnya yang kayak gitu kita harus berpikir aja walaupun mungkin banyak orang nggak bisa kayak gitu ya mungkin ada orang yang ngasih kayak gitu kita aja nah kalau kalian mau udah malu banget guys itu mungkin bisa kayak kalian screenshot kalian bisa komentarkan terus kalian bisa lapor atau cerita tempat orang kalian kan pakai punya sahabat tua guru kalian bisa cerita ke orang sekitar kalian jadi itu aja sebenarnya menurut kamu gimana? Masalahnya oke, lalu banyak beberapa kali sudah kenyang bu? udah banget makan malam tadi makan malam belum nih Enak-enak banget kalau gitu. Sebenarnya dua satu khususnya kebetulan dua orang. oh iya benar ya Maksudnya yang dua ya, lima. Oke guys, sekian pembahasan dari kita. Terima kasih. Seru banget hari ini guys. Sekian. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan kedepannya perlakuan orang baik di dunia kita tuh berkurang lah. Kalau misalnya berkurang kita nggak ada gitu. Karena itu enak juga guys. Kalau kita main di sosial, kita komen dan lain-lain kan enak. Karena itu ada karena itu lagi mati. Jadi semoga bisa kedepannya kita berani. Oke guys, sekian dari podcast dan kita ngobrol santai. Bye bye. What's been on my mind? I wanna be mati nggak? Fuck.